beberapa hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, dengan kudratnya bisa merusak dan juga bisa berbeda dengan sunnatullah yang biasa dilakukan di semua alam semesta. Artinya dalam keseharian kita ada hukum sabab musabab, ada hukum kebiasaan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, kalau makan kenyang, kalau minum seger, pisau melukai, api membakar, dan lain sebagainya. Kalau kerja keras ya capek. Kalau ini semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia. Ya, di alam dunia. Orang sungguh-sungguh berhasil, orang malas ya nggak sukses dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada beberapa hal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengikuti aturan itu sebagai kekuatan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sampaikan ada beberapa hal. Satu, yang terjadi pada para nabi, namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Bisa saja terjadi sesuatu yang aneh, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kejadian yang sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Itu namanya irhasah. Irhas itu adalah sesuatu kejadian sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi. Ya, sebelum diangkat jadi Rasul, terjadi keajaiban-keajaiban. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi, inni la'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alaih. Aku kenal dan aku tahu bebatuan yang kalau aku lewat di kota Mekah dia selalu salam sama aku sejak kecil. Sayyidina Ali juga meriwayatkan, marorna ma'an Nabi biwadin di Mekah. Aku berjalan bersama Nabi di satu lembah di kota Mekah. Fama marorna ala syajarin wala hajarin illa sallam ala Rasulullah wa assalamu alaika ya Rasulullah. Kecuali tidak aku lewatin satu pepohonan, satu batu kecuali dia salam sama Rasulullah. Wa dzalika qabla al-bi'tsah, dan itu sebelum diutus jadi nabi. Ini namanya apa? Irhas. Ya. Yang ketiga adalah kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wali min auliyaillah. Ya. Nah, wali itu siapa? Wali itu orang khusus muslim. Orang khusus mukmin. Orang mukmin yang secara umum dicintai oleh Allah dengan cinta umum. Tapi sebutan aulia itu adalah dicintai khusus. Dicintai khusus. Pastinya Pak, di dalam perbedaan orang baik itu ada umum, ada khusus. Sebagaimana juga di dalam surat Waqiah. Dibagi, kalau orang buruk nggak ada bagi-bagi. Orang buruk neraka semuanya, nggak usah pakai dibagi. Sebut dalam surat Waqiah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang baik dibagi di dua. Ada ashabul yamin, menerima buku catatan amal dari tangan kanan. Ada as-sabiqunas sabiqun, orang-orang yang mendahului dalam kebaikan, pelopor kebaikan. Ya, selalu di garda terdepan dalam semua kebaikan dan amal soleh. Nah, orang ini hebat ini. Pemimpin. Pemimpin nggak semua orang hebat. Pemimpin masa semua orang lah, rakyatnya siapa? Ya kan ya? Nggak semuanya ulama. Ya, kalau semuanya ulama siapa pula yang ngaji? Ya kan gitu kan ya. Ya.
Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dalam surat As-Sajdah ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian di antara mereka a'immatan. A'immatan, imam-imam. Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Sebagian, Pak. Sebagian. Nah, sama juga demikian. Orang yang masuk surga ada kelas as-sabiqun as-sabiqun. Para nabi, para sahabat, ya, ulama-ulama besar, aulia solehin, itu orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Ada juga ashabul yamin, yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ini masuk surga juga, tapi secara umum. Masuk surga tapi secara umum. Ya mulia, Pak. Bukan kok kita mengatakan umum itu nggak mulia, enggak. Namanya udah masuk surga, dah alhamdulillah kali lah. Iya kan? Nah, adapun yang masuk neraka, ya sama aja masuk neraka kok namanya diazab, apa bedanya diazab? Ya. Ini hukum akhirat. Ini hukum akhirat. Maka sama juga demikian. Ya. Kadang ada sebagian orang menolak adanya para wali. Karena benci hatinya. Karena iri hati, hasud sama ulama solihin. Sehingga banyak orang sekarang semuanya sama. Manusia itu semuanya sama. Loh, orang yang sering ngomong manusia sama, itu orang sombong. Mohon maaf, saya nggak berani mengatakan saya sama dengan bapak saya nggak berani. Lebih mulia bapak saya. Saya nggak berani bilang saya sama dengan ibu saya, nggak berani saya. Kurang ajar itu namanya. Lebih mulia ibu saya. Ibu saya itu pintu surga saya, lah kan gitu kan. Bapak saya itu pintu surga saya. Saya nggak berani ngomong saya sama guru saya, kiai saya nggak berani. Loh, orang sekarang kok enak saja. Wah, ada itu wali-wali itu. Apa saya bergodir Jailani, apa saya ini sama aja semua manusia. Ini apa ini? Gak nerima kemuliaannya orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dunia ada perbedaan-perbedaan orang. Ada orang mohon maaf biasa-biasa. Ada orang kaya sedang, ada kaya kali, ada sangat kaya kali, ada apa lagi? Ya kan? Orang beda-beda, Pak. Itu pun orang harus ngakuin. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh akhirat itu lebih besar perbedaan tingkat-tingkatannya. Maka orang yang sering mengatakan semua manusia sama, sampai akhirnya itu tadi melecehkan santri, salaman sama kiainya, cium tangan, katanya perbudakan. Ya bodoh. Ya. Cium tangan kok perbudakan. Kau tahu ajudan sama bosnya gimana? Ini urusan dunia. Gimana pula urusan akhirat. Supaya difahami kaidah yang baku yang tidak berubah. Manusia sama itu hanya di dalam hukum. Hanya di dalam hukum. Di dalam kemuliaan ya beda sih, Pak. Nah, antara orang yang berilmu dengan nggak berilmu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun dalam Al-Qur'an. Apakah sama orang yang alim dengan yang tidak alim? Ditanyakan sama Allah yang pertanyaan ini nggak perlu dijawab gitu. Apakah sama orang yang bertakwa dengan orang yang fasik? Ya nggak sama. Am hasibal ladzina istarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sama yahkumun.
Apakah menyangka orang-orang yang berbuat jahat kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sama hidup matinya? Buruk kali pandangan mereka. Ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap sama. Supaya diambil kesamaan itu hanya di dalam hukum. Mohon maaf, sholat kentut. Siapapun ya batal. Oh, aku nggak batal karena aku ustad. Ustad balul loh, ustad bodoh. Nggak ada kayak gitu. Kalau dalam hukum semuanya sama. Mohon maaf kalau umpamanya saya sholat gamis saya, baju atau sarung saya koyak belakang, saya nggak tahu, nampak aurat. Ingatkan. Supaya ngerubah sarungnya, entah ya apa, yang belakang taruh depan atau ya apa. Batal itu, karena nampak aurat siapapun. Ada orang sholat, kok nampak, mohon maaf, kakinya ada tainya. Ingatkan, tidak sah ini sholat. Gitu loh, tidak sah. Meskipun dia imam. Diingatkan. Ini perbedaannya. Kenapa? Karena ini kalau dalam urusan imam, dalam urusan ini bicara fikih sedikit, kalau yang membatalkan sholat itu perkara zahir, maka harus diingatkan, harus batal. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah. Berbeda dengan batalnya sholat dengan sesuatu yang bersifat batin, yang tidak diketahui oleh orang, maka tidak berpengaruh. Jadi umpamanya gini, umpama imam sholat, sarungnya koyak, pantatnya nampak, umpama. Kayak gini nih udah langsung ingatkan, Wah imam, begitu ya, batal, ulangi lagi, gitu. Kakinya ada tainya, itu perkara nampak, harus diingatkan. Berbeda dengan sesuatu yang tidak nampak. Batalnya sholat dari sesuatu yang tidak nampak. Semisal umpamanya, habis assalamualaikum. Habis assalamualaikum. Udah selesai sholat, wirid, subhanallah, alhamdulillah. Habis Allahu Akbar, terus imamnya mikir. Ngomong sama makmum. Pak, minta maaf Pak. Aku tadi lupa, aku junub, belum mandi. Oh, ala ini ya. Umpama ini terjadi kayak gini nih. Atau umpamanya gini. Aduh Pak, lupa aku. Sempakku najis. Umpama gini. Sempakku najis. Gimana kayak gitu? Udah imamnya sendiri yang ngulang sholat, makmumnya sah. Kenapa? Karena perkara yang tidak diketahui. Gitu ya. Apa pula makmum urusan sama sempaknya Pak Imam? Kan gitu kan ya. Tapi kalau tadi nampak pahanya, ada darah di kakinya, ada tai di kakinya, umpama. Sesuatu yang zahir, maka itu berpengaruh kepada semua makmum, maka harus diingatkan. Tadi kita sampaikan apa masalah ini, belok urusan fikih, karena dalam kesamaan itu hanya di dalam hukum, sampai baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan Fatimah putriku mencuri, aku potong tangannya. Nggak mungkin lah Siti Fatimah mencuri, wong didikan Nabi. Tapi Nabi memperjelas, dalam hukum itu nggak ada perbedaan. Dalam hukum tidak ada perbedaan. Nabi sendiri pernah kita sampaikan dalam keadaan sakit yang mengantar kepada wafat beliau. Beliau masih sholat jamaah. Sampai dibopong sama 2 orang, kakinya terseret ke tanah, saking nggak kuatnya.
Sampailah akhir di hari Sabtu baru beliau nggak bisa lagi. Setiap wudhu pingsan, pingsan. Akhirnya ini menunjukkan kesungguhan beliau di dalam menjalankan hukum syariat. Padahal Nabi, padahal Rasul. Ya, umpamanya Nabi, umpamanya rasanya Pak. Ya, nggak sholat pun rasanya pastinya udah dijamin surganya, kan gitu kan ya. Nah, tapi gimana Nabi menjaga hukum syariat sebagai pendidikan, pelajaran untuk semua umat. Ya, ini tadi kita sampaikan ada yang namanya karomat. Karomat itu apa? Karomat itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di tangan seorang wali. Tadi kita sampaikan wali itu orang yang dicintai oleh Allah secara khusus. Saya sampaikan ada umum, ada khusus. Pengambilan dari surat Waqiah tadi. Ya, adapun orang jahat, semua jahat sama. Ya, orang semua jahat sama. Ya, meskipun secara hukum di dunia dibedakan. Semisal orang kafir, hukum di dunia dibedakan antara kafir harbi sama kafir dhimmi. Kafir harbi itu yang merangin, yang musuhin. Kafir dhimmi itu kafir yang bayar pajak. Ya, nah, atau kafir ya kayak orang-orang kafir di negara kita itu nggak bisa disebut kafir harbi. Mereka bayar pajak kepada pemerintah. Ya, mereka diamankan oleh pemerintah. Ya, tapi ini hukum dunia. Tapi hukum akhirat kafir Pak, sama aja gitu ya. Hukum akhirat ya semuanya neraka, kafir kan? Kafir sama. Orang nggak sholat juga gitu. Di dunia hukumnya beda. Antara orang nggak sholat karena ingkar dengan orang nggak sholat karena males. Orang nggak sholat karena malas, nggak kafir, nggak murtad. Orang nggak sholat karena ingkar, hukumnya murtad. Mengingkari hukum sholat. Orang maksiat juga gitu, Pak. Ada orang yang maksiat itu karena kalah sama hawa nafsu. Orang yang kayak gini besar kemungkinan bisa tobat. Tapi ada juga orang maksiat tapi nantang Allah. Kenapa memangnya? Siapa yang berani sama awak? Siapa pula? Kayak gitu, nantang. Loh kok maksiat kok nantang? Memangnya kenapa? Oh ya datangkan azab. Kurang ajar orang kayak gini. Kok datangkan azab pula? Ya kan? Ini parah ini Pak. Nah orang yang maksiat kayak gini mengingkarin atau juga menantang Allah bisa jadi murtad. Kenapa? Mengingkari hukum. Menantang ketentuan Allah Subhanahu Atalah. Tapi di akhirat ya sama aja Pak, antara orang maksiat, orang mabuk yang karena ini sama aja. Ya, maka ini tadi tentang ada khusus, ada umum, Maka harus diakuin yang kayak gitu itu. Nah, yang terjadi di kalangan atau yang terjadi pada para aulia sholihin itu namanya karomat. Karomat ini disebut oleh Allah dalam banyak kejadian di dalam Al-Quran. Semisal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu bukan Nabi. Tidur 300 tahun. Kan aneh itu Pak. Tidur 300 tahun hidup lagi. Kan ya? Bukan hidup pun ya. Memang masih hidup 300 tahun. Ya, aneh. Ya, Siti Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa. Ya kan disuruh oleh Allah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kau goyangkan kurma itu, berjatuhan kurma untuk kau makan. Loh, kurma digoyang berjatuhan. Kok bisa, Pak? Apalagi wanita hamil pula. Berapa? Kurma itu kayak sawit kayak gitu ya, harus pakai parang. Enggak bisa pakai. Tapi ini digoyang dikit berjatuhan. Ya, Perdana Menterinya Nabi Sulaiman mendatangkan Arsy Balqis. Istananya Balqis sekejap mata. Itu kan juga aneh itu, Pak. Itu wali. Wali min auliya illah. Kenapa? Karena Perdana Menteri Nabi Sulaiman bukan nabi. Bukan nabi. Orang soleh. Namanya Asif bin Barkhaya. Demikian juga keramat-keramat para sahabat. Banyak. Ya, keramat para sahabat.
Sayyidina Umar pernah ketika khutbah, kemudian mendadak khutbah di kota Madinah. Sayyidina Umar teriak, As-Sariyah al-Jabal, As-Sariyah al-Jabal. Sariyah itu pasukannya beliau yang lagi perang. Beliau kata, gunung, gunung. Sahabat yang lain noleh-noleh, apa ini urusannya kok gunung-gunung ini? Ternyata pasukannya di sana mendengar suara Sayyidina Umar. Mendengar suara Sayyidina Umar. Nah, padahal jaraknya ratusan kilometer. Ya, ini diantara ada banyak para sahabat, ada sebagian ulama yang ngumpulin keramatnya sahabat. Satu kitab bahas tentang keramatnya para sahabat. Sayyidina Abbad bin Bishr malam-malam datang kepada Rasulullah, ngobrol sama Rasulullah. Kemudian waktu pulang, zaman dulu mungkin nggak ada lampu, nggak ada apa. Ternyata tongkatnya Sayyidina Abbad bin Bishr mengeluarkan cahaya sehingga menjadikan petunjuk. Jadi jalan, tahu kayak senter. Nah, ini yang kayak gini ini adalah keramat namanya. Ya. Dan keramat itu adalah hal yang tidak diduga-duga. Nggak bisa kemudian dikera-kera, nggak bisa. Ya, ini bukan kayak ilmu kanuragan. Kayak Wiro Sableng, bukan. Ya, Anda kemudian berpikir, sebentar lagi aku keluarkan keramatku. Sebentar lagi aku, kan kayak gini. Ini anugerah Allah Subhanahu Ta'ala. Disebutkan di sini dalam kitab ini, Karamat Abi Maisarah Al-Hamdani. Keramatnya Abi Maisarah Al-Hamdani. Disebutkan rawaina kami meriwayatkan an Sayyidil Jalil Abi Maisarah Amr bin Syurahil. Ya, dari Abi Maisarah Amr bin Syurahil. At-Tabi'i, dia Tabi'i Al-Kufi Al-Hamdani. Ya, bi iskandil mem dengan memnya disukun. Wa dalil muhmalah, ya, dal yang tidak dikasih titik. Radhiyallahu taala anhu. Annahu kana idza akhadha ata'u tasaddaqa anhu, fa idza ja'ahu ila ahli fa'addahu wajaduhu sawa'an. Faqala li ibni akhi, ala taf'aluna mithla hadha? Faqalu law alimna annahu la yanqusu la fa'alna. Qala Abu Maisar inni lastu asyrata hadha ala Rabbi azza wa jalla. Ini siapa ini? Abi Maisar Al-Hamdani, ini seorang tabi'in Kufi. Lalu disebutkan kalau beliau mengambil gajinya, langsung separuh disedekahkan. Ambil gajinya dia separuh langsung disedekahkan ke orang-orang masyarakat. Udah gitu setelah pulang dihitung, ternyata gajinya utuh. Keluarganya ngomong, kalau sedekah bisa kayak gini, aku sedekah terus, nggak apa-apa. Nggak berkurang ya kan gitu ya? Nggak berkurang sedekah terus. Tapi ucapan ini yang bukan masalah tentang masalah keramatnya. Kalau keramat itu adalah hak prerogatif Allah. Keramat itu adalah sesuatu yang anugerah dari Allah, nggak bisa dikira-kira sama kita, nggak bisa diperkirakan. Tapi ucapan Abu Maisarah Al-Hamdani ini yang jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan inilah asyatu hadza ala Rabbi. Aku dalam sedekah aku nggak mensyaratkan Allah kayak gini. Ya aku sedekah ya ikhlas. Allah membalikan Allah apa ya terserah Allah. Kayak gini loh Pak, ulama itu kayak gitu. Bukan tahu kalau ada balik baru kemudian sedekah. Kalau pikiran awam kan gitu Pak. Oh 1 dibalas 10. Jadi ditunggu. Aku tadi sedekah 10.000, bentar lagi 100. Ya kau dagang sama Allah kayak gini. Ya kan? Namanya orang berbuat baik ya udah ikhlas. Adapun nanti Allah memberi, Allah ngasih dari hal-hal yang tidak disangka sangka. Apakah dalam bentuk itu ataukah enggak, tapi ini adalah bagian bentuk karomat tadi, seakan-akan duitnya itu balik. Sebagaimana pernah terjadi sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sedekah roti. Roti. Pagi hari sedekah roti. Kemudian subhanallah, ya waktu dia pulang pagi kemudian dikasih sama pembantunya roti. Kasih pembantunya roti. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ini juga bagian dari bentuk keyakinan hatinya beliau.
Waktu beliau makan roti, ditengok di piring rotinya 9. Beliau bilang sama pembantunya, dari mana ini roti? Tadi ada orang yang ngasih Tuan, roti untuk Tuan. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, kayaknya kurang 1 rotinya. Pembantunya kemudian, oh minta maaf Tuan, tadi saya makan 1. Kok tahu Tuan? Iya, Allah bilang 1 dibalas 10. Aku tadi sedekah 1 roti, mestinya 10 yang datang, kok 9 katanya. Nah ini kan keyakinan hati gitu ya, keyakinan hati. Kalau 1 emang dibalas 10, kok 9 berarti ada kurang diambil sama pembantunya 1. Ya kayak gini nih Pak, nggak bisa dijadikan ukuran. Jangan kok kemudian tadi kita sampaikan kita berbuat baik, kemudian kita dagang sama Allah. Ya, nah pengembalian dari amal soleh itu tidak harus dalam bentuk yang persis dengan amal itu. Ya kan? Bisa aja kita dikasih sehat oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan dari kecelakaan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dikera-kera dengan otak kita. Jangan kemudian diatur-atur dengan planning kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak mutlak di dalam kehidupan kita. Maka ini tadi kita sampaikan berbagai macam keramat macam-macamnya para aulia sholihin. Apakah keramat di dalam keluarganya, keramat di dalam hartanya, ya, keramat di dalam pergaulannya, keramat dalam dan macam-macamnya. Maka kita harus mengakuin akan hal tersebut dan sodakna kita terima, kita percaya. Dan disebutkan at-tasdiqu bi wilayatina wilayatun sughra. Kita percaya dengan kewaliannya wali, itu adalah wali kecil. Wali kecil. Maksudnya kalau kita percaya, maka kita masuk di dalam kelompoknya wali tersebut. Tapi kalau kita nggak percaya, rugi sendiri. Betul, ini bukan sesuatu yang menjadi syarat utama iman. Ya, syarat, iya kalau iman itu urusannya sama mukjizat, itu urusannya Nabi. Tapi kalau kepada wali itu nggak sampai kemudian menjadi syarat rukun iman. Tapi kita rugi sendiri. Kenapa kita membenci para aulia? Ya, kenapa kita kok kemudian meleceh-lecehkan orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan itu adalah masih di dalam ranah kudratnya Allah. Ya. Nah, berbeda kalau umpamanya orang bohong. Beda. Ya. Nah, orang yang bohong itu gimana pun juga ya salah, Pak. Jangankan bohong urusan keramat, bohong urusan hadis pun tetap salah kok. Ya, Nabi nggak bersabda meskipun niatmu baik, aku niat supaya orang banyak baca Quran, aku buat hadis palsu, tetap salah, Pak. Tetap salah. Oh, orang sekarang ini jarang tahajud, aku buatin hadis yang top supaya orang pada tahajud ke masjid. Hadis Nabi. Ya tetap salah, Pak. Palsu, Pak. Bohong itu gimana pun juga tetap salah. Nggak ada bohong itu kemudian aku niat baik. Itu nggak ada. Ya, dengan bohong itu malaikat sudah menjauh gara-gara busuknya mulut orang yang bohong. Ini masih bohong mulut. Gimana pula bohong perbuatan. Apa bohong perbuatan? Munafik. Munafik. Nampak-nampakkan bagus, tapi nusuk dari belakang. Nampak-nampakkan baik, tapi ternyata khianat. Ya. Nah, itu apa? Perbuatan munafik. Ya. Nah, mulut saja bohong, malaikat sudah basi, nggak mau mendekat. Apalagi perbuatan. Dan pastinya perbuatan lebih besar daripada perkataan. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, ditambahkan ilmu yang manfaat insya Allah. Ya, kita terjauh dari sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan insya Allah
urusan kita insya Allah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang terbaik ini, insya Allah dikelompokkan oleh Allah dalam kelompoknya orang-orang soleh, para ulama solehin, para aulia muqarrabin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Wali tadi mengenai wali ada istilah namanya wali kutub itu gimana? Macam-macamnya nama-nama wali ya, dan itu disebut di dalam beberapa hadis Nabi. Ada namanya wali kutub, ada namanya wali abdal dan lain sebagainya. Ya, ada hadisnya Nabi, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathrati salatin wala siyam walakin bi sakhawat nufusihim wa salamat sudurihim. Sesungguhnya para wali abdal dari umatku tidak masuk surga dengan banyaknya salat, banyak puasa, tapi dengan kedermawanan hati mereka dan bersihnya jiwa mereka. Ya, itu hadisnya Nabi sahih. Berarti Nabi menyebut ada wali abdal. Ya, demikian juga kutub dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah ini pastinya kalau seseorang sudah menapaki dalam dunia kewalian. Ya, dalam dunia kewalian. Ya, sama dengan demikian tentang dunia pendidikan. Ada gelar-gelar, ada LC, ada MA, ada BA, ada doktor, ada profesor dan lain sebagainya. Yang garis besarnya yang belum masuk di dalam ranah tersebut, kewajiban kita adalah tasdik. Kita mempercayai karena memang ada hadis-hadisnya. Ada hadisnya. Di antara ada hadisnya Nabi bahwa para wali-wali dari umatku itu ada yang 40 orang autat semisal hatinya Nabi Ibrahim. Semisal hatinya Nabi Ibrahim. Disebut oleh Nabi wali autat. Ya, ini ada hadis-hadisnya. Tapi istilahnya kalau kita tidak tahu, ya udah diem. Siapa orangnya itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para aulia solihin itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa ditentukan. Ada memang wali yang masyhur, ada yang wali mastur. Ada wali yang terkenal, ada wali yang tidak dikenal. Yang terkenal itu adalah sebagai hujjahnya Allah kepada semua hamba-hambanya. Ya, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ahmad Ar-Rifai. Semisal namanya di Indonesia ada Wali Songo. Ya, tapi yang enggak khusus mereka, banyak juga, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum memasuki ranah tersebut, maka kewajibannya tasdik, taslim, percaya. Dah, selesai. Yang kedua, tidak memastikan. Tidak memastikan. Oleh sebab itu sering kita sampaikan, kalau muji guru, muji orang soleh, jangan pakai gelar-gelar kewalian. Karena bukan kelasmu. Ya, cukup umpamanya muji seorang ulama, bilang aja umpamanya al-alamah yang alim kali. Al-alim yang alim. Ya, sebut umpamanya al-karim yang mulia. Ya, gitu aja. Al-Ustadz, Al-Fadil, guru yang mulia, ya cukup. Gak usah pakai disebut, dia kutub, dia apa, siapa kau? Oh, kok gak kenal? Kok gak ngerti? Ya, karena saya pernah hadir. Ya, saya pernah hadir di asrama haji. Pertemuan ulama Semedan. Ada satu murid mulia-muliakan gurunya orang Tanjung Merawah. Orang Tanjung Merawah, tapi dia mulia-muliakan gurunya yang terhormat, yang sangat kami muliakan, Al-Qutbul Ghaus. Ya, Kutub pula orang Tanjung Merawah. Kutub itu pimpinan wali seluruh dunia.
pimpinan wali seluruh dunia. Al-Qutub Al-Ghaus kuwi. Siapa pula? Aku toleh, siapa gurunya Kutub orang Tanjung Rawa ini gitu ya. Nah, maka ini merendahkan wali-wali yang lain. Kalau nggak tahu. Ya, sering saya sampaikan gelar kewalian itu kayak gelar akademisi. Bagi kalau kita buat contoh tamsil aja ya, tamsil. Mohon maaf, saya kalau nggak doktor, saya nggak profesor. Terus kau sebut, meskipun kau niat muji saya, yang terhormat Al-Ustadz, Profesor, Doktor, Haji Mufti, aku mikir, kau ngeremehin aku ini. Kau ngeremehin aku. Ya kan gitu kan, kau bukan profesor, bukan dokter kan gitu kan. Maka dipuji itu ya tengok-tengok, Pak. Lo dipuji bukan kelasnya, dia pula seneng. Ya bodoh kau. Ya, aku gak profesor, aku gak doktor. Ya, terus kau sebut yang terhormat, yang mulia, profesor, doktor, ustadz, haji mufti. Aku seneng pula, ya aku yang bodoh. Kan gitu kan. Gitu ya Pak ya. Jadi gelar-gelar itu jangan kemudian dipuji itu senang. Tengok-tengok, kau ngaca dirimu, gitu kan ya. Dipuji senang, ya tengok-tengok, gitu ya. Dipujinya pantas apa dah? Pantas, gitu loh Pak. Khususnya yang bersifat gelar-gelar tadi. Ya, Allah alam bisawab. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barik lana fi awladina wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waj'alna wa awladana wa ashabana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa yaghfir li wa ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا المسلمين واحفظنا المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.